Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Dan hari ini seperti biasa ada 3 berita yang akan dibahas. Tapi sebelum masuk ke beritanya, sebelumnya mohon maaf saya nggak sempat upload kemarin. Itu dikarenakan kemarin tuh lagi banyak tamu di rumah, jadi nggak bisa recording sama sekali. Belum juga ditambah cuaca nggak mendukung ya, karena kemarin itu hujan dan angin cukup besar ya di rumah, jadi nggak bisa recording sama sekali. Tapi hari ini udah bisa, jadi langsung kita recording aja. Jadi berita pertama itu ada dari pegulat yang ya ini mengejutkan sekali sih buat kita semua. Karena dia baru aja return tanding setelah kurang lebih berapa tahun ya dia vakum? 3 tahun mungkin? Ya 3 tahun. Ya hampir 3 tahun lah. Dia udah vakum dari dunia gulat. Siapa dia? Dia adalah Patrick Clark. Teman-teman kalau yang nggak tahu Patrick Clark itu siapa, itu adalah Velveteen Dream. Velveteen Dream kita semua tahu lah. Pas zaman-zaman di NXT dulu itu ya, yang katanya Black and Gold era itu dia salah satu pegulat terbaik yang pernah ada. Pertandingannya selalu menghibur. Jujur, saya setiap nonton NXT Takeover yang zaman dulu itu, saya selalu nungguin dia. Karena apa? Tandingnya bagus banget, men. Menghibur. Meskipun emang enggak selamanya, kalau misalkan disuruh pakai rating-rating ya, kayak yang biasa itu sebut 5 lah berapa, enggak emang. Tapi menghibur, selalu menghibur, dan saya seneng gitu nonton dia. Jujur aja, tapi memang sial gitu dia tuh. Karena attitude-nya nggak bagus, karena attitude-nya juga bikin dia malah kejerat sendiri ya, karena banyak kasus dan masalah di 2020, mulai kebukanya. WWE pun harus mencat dia gitu di 2021. Dan dia baru kembali lagi di 2024. Hampir 3 tahun dia menghilang dari dunia gulat. Ya, tapi memang dia dari akhir tahun lalu itu sudah mulai ini ya. Sudah mulai aktif. Saya beberapa kali lihat Instagramnya dia kayak mulai lagi hidup baru ya dari nol sebagai pegulat, sebagai Patrick Clark yang sesungguhnya. Dan dia ya minta maaf karena kelakuan dia di masa lalu, kemudian juga dia ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Meskipun emang berat gitu kalau buat kita ya, apalagi buat korbannya untuk dia tuh ngapain sih harus balik gitu. Ngapain sih dia tuh muncul lagi, gak tahu malu atau gimana gitu. Tapi sih kalau kata saya ya, ini saya pribadi ya, jadi jangan dianggap gimana-gimana. Saya tidak mendukung apa yang dia lakukan di masa lalu. Tapi kalau dia udah sampai ditangkap, udah ditahan segala macam, dan sudah diadili, sudah selesai masa peradilannya, ya kita kasih kesempatan kedua buat dia. Mungkin dengan setelah ditangkapnya dia kemarin, setelah ditahannya sampai kena cancel culture segala macam, dia berubah. Itu dia ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu berat memang buat kita semua menerima ini, tapi lambat laun juga mungkin akan terbiasa, dan mudah-mudahan kita terus kawal aja gitu dia ini, karena ya kasihan bakat sebesar ini tuh menghilang begitu saja. Sial gitu kalau kata saya, jelek banget. Kayak banyak yang udah kejadian sebelumnya. Seseorang yang ketika talentnya sudah bagus, sudah mentereng, itu udah prestasinya udah kemana-mana, udah dapat pencapaian lah, sudah dihargai di masyarakat, tapi attitude-nya jelek, attitude-nya buruk, ujungnya kemana? Hilang juga. Nah ini makanya ketika dia mau merubah, ayo kita kasih kesempatan. Bukan kasih kesempatan ya, maksudnya kita bantu dia biar ya istilahnya nggak kejadian lagi gitu yang berikutnya. Kasihan dia juga pasti malu sebenarnya kalau misalkan kejadian kayak gitu. Memang ada beberapa yang nggak tahu malu gitu, udah kejadian lagi. Itu ada beberapa, tapi ya mudah-mudahan ini bukan dia gitu kali ini ya. Nah dia ini balik di event namanya Dynasty, itu sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah ya. Itu adalah pertandingan pertama dia sejak 2020 ya. Otomatis sudah 3 tahun lebih kalau misalkan dari pertandingan terakhir dia. Tapi kalau dari kontrak dia ya 3 tahun kurang lah, karena dia baru dipecat di Mei 2021. Dia tanding di Dynasty itu dia membuka event dengan ya dia menantang, yuk
aku bikin open challenge, ada yang mau tanding lawan aku. Akhirnya muncul seorang pegulat bernama Alec Odin dan Patrick Clark yang menang. Itu mah udah ketebak lah, jadi gak usah dibahas ya. Cuman di sini Dynasty itu sesuai dengan apa yang tadi saya katakan sebelumnya. Mereka memberikan kesempatan kedua buat Clark, buat Patrick Clark ini. Kenapa? Karena ya menurut kita sih, ini kata Dynasty-nya ya, bukan kata saya. Ya, kita melakukan apa yang orang lain mungkin susah untuk dilakukan. Kita mengambil resiko terhadap satu orang dan memberikannya kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk mencapai mimpinya. Kita satu jalur dengan itu. Itu kata dari Dynasty-nya ya, dari eventnya. Ya, seperti kata saya tadi, ya mudah-mudahan dengan adanya kasus ini dia tidak jadi yang kedua dan yang lainnya gitu. Kasihan. Kemudian yang kedua, selain tadi ya, sebelumnya tadi ada yang tiba-tiba return, sekarang ada yang tiba-tiba muncul. Siapa? Itu adalah petarung UFC, namanya adalah Michael Chandler. Saya nggak nonton UFC by the way, itu juga nonton yang populer-populer doang. Jadi kalau misalkan saya gak relate, mohon maaf ya. Jadi di Raw kemarin tiba-tiba muncul petarung UFC Michael Chandler, dimana ya ini kan awalnya itu mulai dari segmen ketika diperkenalkannya petinggi-petinggi Netflix di Raw. Karena memang mulai dari tahun depan, mulai dari 2025, WWE sudah pindah ke Netflix ditayangkannya. Raw-nya ya, itu juga untuk negara-negara tertentu saja seperti Amerika, Kanada, United Kingdom. Itu salah satunya ya. Detailnya ada di community post ya, silahkan dicek sendiri gitu ya. Saya udah bahas di situ. Terus setelah segmen itu, tiba-tiba ring announcer Samantha Irvin itu dia langsung mengenalkan ada Michael Chandler. Nah, si Michael Chandler ini langsung dia ngomong, dia intinya menantang Conor McGregor. Kalau ini Conor McGregor sih teman-teman udah tahu semua lah ya, dia siapa, kisahnya seperti apa gitu ya. Kayak beberapa kali nantang Floyd Mayweather Jr. Itu kan salah satunya yang bikin dia terkenal kan. Nah, si Michael Chandler ini menantang Conor McGregor. Dan ternyata segmen ini sudah di-approve, man. Sudah di-approve oleh WWE sendiri. Kenapa? Karena ini adalah sebagai bentuk bahwa TKO is real. TKO ini ada dan nyata. Jadi mana WWE dan UFC itu bisa bersatu gitu. Karena apa? Sebelumnya di UFC event yang kemarin tuh, UFC berapa ya? 292 kah? Saya lupa. Itu kan ada Bianca Belair, ada Montez Ford, dan ada CM Punk. Itu kan bagian CM Punk itu kan di roasting gitu. Wah, cupu-cupu gitu lah ya. Kasihan emang, cuman ya gimana. Nah, di situ kan ini adalah sebuah pembuktian bahwa TKO is real dan ya kita bisa melihat gitu. Mungkin ada segmen di mana tiba-tiba pegulat WWE ada di sana, ada di UFC, dan sebaliknya petarung UFC ada di WWE. Ya mungkin segmennya bukan beneran tanding ya di tempat bersebelahan, tapi siapa tahu bisa muncul gitu satu sama lain. Dan ngarepnya sih kalau misalkan dari yang saya baca ini, mudah-mudahan mereka berdua ini bisa bertemu di event UFC 300. Ya spesial episode 300, men. Siapa yang nggak mau gitu ada pertandingan-pertandingan yang bagus gitu. Meskipun UFC juga tiap ngadain pay-per-view itu pasti bagus-bagus pertandingannya. Dan yang terakhir ini kita hanya sedikit kilas balik aja. Ini ada Will Ospreay yang sekarang sudah fix menjadi pegulat All Elite Wrestling AEW, di mana ya Will Ospreay sudah menjalankan pertandingan terakhirnya, sudah di New Japan sudah, dan yang terakhir ini, yang paling terakhir ini ada di Revolution Pro Wrestling di RPW, itu ada di Inggris ya men. Nah, di mana dia ini ya berhasil melawan, ya menantang lah ya intinya, dia menantang Michael Oku untuk perebutan British Heavyweight Championship.
memang Ospreay kalah, tapi memang sudah sesuai tebakan ya, karena memang pada akhirnya Ospreay bakal fokus ke All Elite Wrestling, bakal fokus ke AEW. Dan itu sih nggak kaget-kaget amat. Cuman memang kalau misalnya kita bahas Ospreay-nya doang sih kayaknya sebentar gitu. Cuman yang bikin lucu di balik kedatangannya Ospreay, di balik Ospreay yang fix menjadi pegulatnya AEW itu adalah Tony Khan. Bos kita semua, bos kesayangan kita semua, di mana dia ini ya, di balik kunjungannya ke Inggris dia itu dikata-katain sama netizen. Serius. Saya jadi sebelum kan waktu di pertandingan itu Tony Khan itu kayak ngasih semangat gitu ke Will Ospreay. Ayo Will. Gitu. Teman-teman mungkin bisa lihat videonya di Twitter ya. Tony Khan jingkrak kayak gitu-gitu. Itu teman-teman bisa lihat banyak banget videonya. Tony Khan jingkrak itu, bahkan sampai orang itu kayak sinis gitu ke Tony Khan. Ih, ngapain banget sih ini orang tiba-tiba jingkrak. Gak jelas banget, emang gara-gara punya uang. Katanya kayak gitu ya. Cuman kalau saya sih nggak mau komen ya, karena emang nggak penting juga. Gak usah dibahas lah kalau buat yang itu. Nah, tapi sebelum ini, jadi kunjungannya ini adalah sebelum dia nonton RPW itu, dia nonton dulu klub kesayangan dia, klub yang kebetulan dia ngurus juga gitu, klub bola Fulham. Itu Fulham tanding lawan Aston Villa di Craven Cottage ya, di kandangnya Aston Villa. Kandangnya Fulham dong kalau Craven Cottage. Saya lupa sih sebenarnya di Craven Cottage apa Villa Park ya. Nanti lihat deh sendiri ya. Intinya itulah, kalah ternyata Pak. Kalah 1-2. Ya Allah, itu diketawain loh si Tony Khan itu. Jadi bahkan akunnya Aston Villa sendiri, akun Twitternya itu sampai bikin meme buat ngerosting. Si Tony Khan gitu. Pakai apa? Pakai pakai video Prince Nana yang lagi joget-joget itu, Pak. Yang gini, yang joget-joget gini nih. Itu benar lucu banget. Karena itu ini kayak bahkan fans Fulhamnya aja ikut ketawa gitu. Fans Fulhamnya aja ikut ketawa dan ikut ngerosting gitu. Karena ya emang lucu aja. Jadi kalau misalkan kita lihat fenomenanya di Twitter itu, ini kayak fans AEW lawan everybody gitu. Ini kayak kalau di baju kan Jakarta versus everybody kan. Nah, kalau ini fans AEW versus everybody. Karena kalau misalkan kita lihat dari responsnya ya, baik yang dari quotes atau dari reply, itu semuanya yang tersinggung tuh fansnya AEW. Kasihan kalau kata saya itu kayak nyindir pakai hal yang lain tuh adalah jealous atau apa. Alah, kalau kata saya itu ngebanter tuh adalah hal biasa Pak di dunia olahraga. Jadi kayak wajar-wajar aja gitu. Cuman memang ini lucu aja gitu kalau kata saya sih. Kayak ini admin Twitternya pinter gitu. Dia ngambil dari hal yang tetap relate tapi bukan Fulham gitu. Apa AEW, karena memang yang ngurus juga sama gitu, orang yang sama. Dan kebetulan kalau misalkan kita bicara tentang Fulham ya, Fulham ini sebenarnya sempat dikata-katain sama fansnya sendiri di masa pandemi itu. Karena apa? Fulham ini adalah klub yoyo. Klub yoyo gimana Bang? Nah, klub yoyo itu jadi dia naik turun kasta. Jadi tahun ini di kasta tertinggi, tahun depannya turun. Tahun depannya naik lagi, turun lagi, gitu aja terus polanya sampai bosen. Dan memang tahun ini Fulham kebetulan lagi konsisten gitu. Kebetulan ya, karena kita nggak tahu nih ke depannya bakal gimana. Cuman memang ya kita nggak tahu nih movementnya Fulham ini seperti apa gitu. Tapi karena ini bukan bahas bola ya, jadi saya nggak bahas bola di sini. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ke wrestlingnya sih, apakah Tony Khan ini fokus gak sih ngurusin 3 entitas besar yang dia pegang, AEW, Fulham, sama Jacksonville Jagger. Itu dia yang pegang 3-tiganya. Bapaknya udah gak megang BTW. Bener, bapaknya udah gak megang, dia semua yang pegang. Makanya ini jadi pertanyaan buat kita semua, apakah Tony Khan ini sanggup buat megang 3-tiganya? Kita lihat aja ya. Mudah-mudahan sih bisa konsisten ya. Soalnya berat ini, seriusan. Kalau misalkan tumbang 1 bisa tumbang 3-tiganya nih, percaya sama saya.
Itu aja dulu sih buat berita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat. Dislike aja kalau nggak suka. Boleh komen kalau misalkan ada kritik, saran, dan lain sebagainya. Atau mau komen tentang berita yang tadi sudah saya share. Silahkan subscribe jika teman-teman tidak mau ketinggalan update-update berikutnya. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Buat in-depth, saya nggak tahu kapan bisa upload, tapi saya lagi bikin skripnya, mudah-mudahan bikin poin-poinnya yang bisa dibahas. Mudah-mudahan nggak begitu lama uploadnya ya. Mudah-mudahan bisa minggu ini sih sebenarnya sih. Intinya itu. Intinya bisa upload minggu ini. Karena ya kebetulan topik in-depth saya udah banyak. Dan kalau nggak di-upload nih kasihan itu. Numpuk di draft doang. Udah ya, itu aja dulu. Sekian.